Saya ingin memberitahumu. Persyaratan saya untuk pasangan. Pendapatanmu setiap bulan. Tidak boleh kurang dari 100.000. Harus memiliki sebuah rumah yang tidak kurang dari villa seluas 500 meter persegi. Setelah menikah, semua gaji harus diserahkan. Orang tuaku juga akan tinggal bersama kami. Saya adalah seorang petinju. Jika kamu membuatku tidak senang, saya pasti tidak akan memberi ampun. Dari mana wanita ini mendapatkan kepercayaan diri? Pelayan. Ambil yang paling mahal di toko Anda. Sajikan semua makanan yang masuk 10 besar. Oh baiklah, nanti setelah makan, kamu yang bayar. Seharusnya tidak masalah, kan? Maaf, aku menolak. Kita tidak cocok. Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Pergilah mati. Ya Tuhan, ternyata membuatku lelucon yang begitu konyol. Bertemu jodoh ternyata terlahir kembali. Masih kembali ke saya. Usia 18 yang paling sulit diterima. Ya ampun, apalagi ini? Kehidupan sebelumnya. Kemarin adalah pertemuan sebelum kelulusan. Saya mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta kepada gadis tercantik, Shen Qinglan. Namun Shen Qinglan berkata, setelah masuk universitas, saya akan mempertimbangkan untuk menjadikannya pacar saya. Tapi setelah masuk universitas, Shen Qinglan masih mengelak. Sampai dia bersama anak orang kaya generasi kedua di kelas kami, Chen Zigang, meninggalkan hotel. Baru saat itu saya menyadari. Tapi gadis ini jelas tidak muncul di kehidupan sebelumnya. Oh, maaf. Kemarin, saya mabuk semalam. Di jalan pulang, saya dipukul seseorang. Saat saya terbangun, sudah seperti ini. Semalam saya pulang seperti biasa. Tidak menyangka saat melewati pinggir jalan, saya dipukul hingga pingsan. Ketika saya sadar, segalanya sudah terlambat. Saya ingin bunuh diri. Selesai sekali untuk selamanya. Tapi saya masih ingin melihat ayah dan ibu untuk terakhir kalinya. Oh itu. Nama saya Li Chen. Tinggal di gedung nomor 7 Jalan Jiefang. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab. Li Chen. Ah, itu saya. Orang yang tadi malam adalah Li Chen. Sepertinya saya tidak begitu sulit untuk menerimanya. Bahkan saya merasa sedikit senang. Saya punya hal lain yang harus dilakukan. Saya pergi dulu. Tatapan gadis ini sangat aneh. Apa dia mengenaliku? Pusat Perbelanjaan Elektronik Sailis. Promo besar produk baru musim panas. Semua peralatan elektronik diskon hingga 50%. Sekarang industri elektronik. Kekuatan yang mapan dan bintang yang sedang naik daun. Persaingan sangat ketat. Internet belum booming. Kali ini, aku ingin terbang tinggi. Lihat, itu bukan Li Chen? Aku pikir dia tidak akan datang sore ini. Dia juga tidak akan masuk kelas. Li Chen, kamu kemana pagi ini? Aku pergi kemana? Itu urusanmu apa? Entah kenapa. Aku selalu merasa Li Chen telah berubah. Dia tidak lagi seperti yang dulu. Li Chen, yang baik padaku dalam segala hal. Apa karena semalam, aku menolak dia di depan umum. Ini terlalu kekanakan, kan? Li Chen. Li Chen. Jelas-jelas kamu yang menyukaiku. Kenapa kamu tidak mau menghiraukanku? Aku sudah bilang padamu semalam. Nanti setelah masuk universitas baru jadi pacarmu. Aku tidak bilang tidak mau jadi pacarmu. Juga tidak pernah bilang benci padamu. Ketertarikanmu padaku. Kenapa bisa bilang berubah begitu saja? Setelah pemikiran mendalam semalam, akhirnya menyadari kesalahan. Perasaan anak muda hanya akan mempengaruhi belajarku dan kemajuan dalam mencari uang. Li Chen, kamu akan menyesal. Kamu beruntung juga ya, nak. Ternyata bisa selamat. Kembali ke sekolah untuk belajar. Ini semua karena kamu. Jangan sembarangan bicara. Jika kamu berani menyatakan cinta pada Shen Qinglan lagi, apakah kamu akan seberuntung ini lagi lain kali? Itu masih belum pasti. Kak Chen, apa arti Chen Zigang? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Dia hanya terlalu bosan. Mencari sedikit kesenangan. Diam.
Saya ingin memberitahu semua orang. Hari ini di kelas kita, datang seorang siswa pindahan. Silakan masuk. Mari kita sambut. Ternyata dia tidak menyangka. Kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Teman sekelas Gu Shirou. Di kelas hanya tersisa 2 tempat. Lihatlah dan pilih tempat mana. Guru Uang. Saya ingin duduk satu meja dengan Li Chen. Baiklah, silakan duduk di sana. Sore ini, guru olahraga kita sakit. Kita akan beralih ke pelajaran matematika. Halo, saya Gu Shirou. Kita bertemu lagi. Peristiwa semalam berkaitan dengan Chen Zigang. Tidak bisa terlepas dari hubungan itu. Tapi penampilannya, dia sepertinya tidak mengenal Gu Shirou. Dia pasti telah memberi instruksi kepada orang lain. Menyelesaikan hal itu. Teman-teman, ini adalah panjang dasar. Sampai jumpa. Berdiri. Selamat tinggal, guru. Li Chen, rumahmu searah dengan rumahku. Biarkan saya mengantarmu pulang. Selama saya secara aktif menunjukkan niat baik, Li Chen pasti bisa. Baik padaku seperti dulu. Tidak usah, saya sudah menerima niat baikmu. Saya bisa pulang sendiri. Kamu lebih memilih naik bus. Daripada aku mengantarmu pulang. Kamu terus-menerus bilang suka padaku. Syukurlah saya tidak menerima pernyataan cintamu. Kembar. Li Chen, biarkan saya mengantarmu pulang. Rumah kita berdua searah. Sejalan. Di zaman ini, bisa naik sepeda listrik. Kondisi keluarga Gu Shirou pasti tidak biasa. Setidaknya jauh lebih baik dari saya. Baiklah. Kalian sudah akrab ya? Bukankah seharusnya antar teman sekelas? Saling membantu? Selamat tinggal, Kak Chen. Kita sejalan ya. Kau bawa aku kembali. Aku tidak mau, kamu pergi saja. Kamu. Shirou. Si Chai. Shirou. Bagaimana kalau aku yang menyetir? Baik. Ayo pergi. Shirou, aku sudah sampai di rumah. Kalau begitu, kamu pulang dulu untuk makan. Rumahku juga tidak jauh dari sini. Kalau begitu, aku pergi. Oh, baik. Dadah. Kamu, hati-hati ya. Kenapa aku selalu merasa, dia sepertinya sudah mengenalku sejak lama. Jalan. Antik palsu. Aku ingat di kehidupan sebelumnya. Di bawah jalan ini, ada seorang yang menjual antik palsu. Setiap akhir pekan, ada pedagang yang akan ada di sini. Menjual antik palsu dan barang seni. Sebelum ujian masuk universitas, ada seseorang yang berhasil mendapatkan satu patung sapi emas seukuran telapak tangan. Waktuku pas sekali. Li Zuo Li Chen. Selamat pagi, Shirou. Kamu berencana pergi ke universitas mana? Saya ingin pergi melihat ke Modu. Dengan nilai saya, seharusnya tidak ada masalah untuk masuk universitas Modu. Bagaimana denganmu? Sudah memutuskan mau kemana? Saya sudah memutuskan. Saya juga ingin pergi ke universitas Modu. Baiklah, sudah waktunya kelas. Shirou. Jangan takut, aku di sini untukmu. Li Chen. Kamu baik-baik saja kan? Apakah kepalamu sakit? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Melindungi seseorang yang tidak dikenal. Terkena hujan juga adalah akibatnya. Kak Chen. Siapa yang melakukan ini? Jika berani, tunjukkan dirimu. Berani melakukan tapi tidak berani mengakui, ya? Kang Xiaoqiang. Kenapa kamu berteriak di sini? Chen Zigang. Apakah ini perbuatanmu? Gu Shirou baru saja datang ke kelas kita belum lama. Katakan, apa yang dia lakukan padamu? Jangan sembarangan berbicara tanpa bukti. Kamu, Qiang Zi. Chen Zigang. Prank ini pasti kamu yang buat, kan? Saya tidak ingin membuat situasi ini semakin tegang. Sekarang kamu pergi minta maaf kepada Li Chen. Masih ada Shirou yang ingin minta maaf. Masalah ini akan dianggap selesai. Kenapa saya harus minta maaf?
Ketua kelas, mata kamu yang mana yang melihat kejadian ini? Saya berhasil. Berani melakukan tapi tidak berani mengaku, ya? Baiklah, saya akan pergi mencari gurunya. Orang lain takut padamu. Saya tidak takut padamu. Jangan pikir karena keluargamu kaya. Kamu bisa berbuat sesuka hati. Diam sebentar. Jika ada yang tidak ingin kuliah, sekarang bisa berkemas dan pulang. Chen Zhigang, kamu sudah dewasa. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Kamu tidak perlu mendengarkan pelajaran ini. Pergi ke koridor dan renungkan dengan baik. Ini adalah poin penting yang harus diingat. Kalian harus mengingatnya dengan jelas. Ujian nasional itu penting. Tapi mencari uang juga sama pentingnya. Berbisnis itu ada risikonya. Bagaimana jika di dalam kerbau besi itu tidak ada sapi emas? Bahkan jika ada, dari mana modal untuk membeli sapi emas? Kamu sedang memikirkan apa? Oh, Zero, bisakah kamu meminjamkan saya sedikit uang? Tidak banyak, hanya 1 atau 2 ribu yuan. Di dalam ini, itu saya yang kumpulkan sendiri. Coba lihat apakah cukup. Di dalam ini ternyata ada 10 ribu. Lupakan hubungan malam itu, ya? Kita sudah saling mengenal. Hanya dalam waktu singkat beberapa hari. Tapi hanya karena satu kalimatku. Gusiro meminjamkan semua uang yang dia miliki. Dia meminjamkannya padaku. Gadis bodoh seperti ini. Melihat ke seluruh dunia. Aku khawatir tidak akan menemukan banyak. Terima kasih, ya. Aku akan segera mengembalikan uang itu padamu. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Lagi pula, aku juga tidak perlu uang ini. Jika aku perlu membeli sesuatu, orang tuaku juga akan membelikan untukku. Oh, benar, Zero. Aku akan menyimpan uang ini setelah sekolah. Apakah kamu mau pergi bersamaku? Boleh. Selamat tinggal, teman-teman. Selamat tinggal, guru. Apa kabarmu? Ah, ini dia. Siapa yang berani menggangguku? Mau mati, ya? Tunggu saja. Li Chen. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Li Chen, aku sejalan denganmu. Malam ini, kamu naik mobilku. Mari kita pulang bersama. Sudah terlalu larut. Aku takut jalan malam sendirian. Ya, Li Chen. Kamu pulang saja bersama Lan Lan. Kaki, tolonglah maafkan aku. Saya tahu maksudmu. Tapi itu sudah tidak mungkin lagi. Dan tidak bisa kembali lagi. Kembar. Bukankah itu karena aku menolakmu? Apakah itu menyakiti harga dirimu? Kalau begitu, bolehkah aku minta maaf padamu? Kenapa ada Gusiro muncul? Segalanya telah berubah. Perasaanku padamu sudah kadaluarsa. Sejak malam itu, takdir antara kita telah berakhir. Li Chen, kamu baru saja membuka rekening di bank. Sekarang datang ke sini untuk membuka rekening saham. Kamu tidak berniat untuk berinvestasi saham, kan? Bicara tentang saham seperti bencana besar. Aku ingin belajar di universitas. Pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan. Ini untuk persiapan jika diperlukan. Zero. Zero, kenapa kamu di sini? Paman, ini adalah teman sekelasku, Li Chen. Dia datang ke sini untuk membuka satu rekening saham. Kamu seorang siswa kelas 3 SMA. Tidak serius dalam ujian masuk universitas. Untuk apa membuka rekening? Saham ini. Bukankah itu bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh seorang siswa sepertimu? Saya ingin masuk Universitas Modu. Ingin belajar jurusan keuangan dan saham. Memiliki cita-cita adalah hal yang baik. Meskipun Universitas Modu sulit untuk diterima. Itu bukan berarti tidak mungkin. Kalian boleh berpacaran. Tetapi jangan sampai mempengaruhi ujian masuk universitas. Paman, kami benar-benar hanya teman sekelas. Kami tidak berpacaran. Jangan bilang kepada orang tuaku ya. Pamanmu sangat menjaga rahasia. Aduh, Paman, kami benar-benar tidak berpacaran. Sudahlah, cepat pulang saja. Ternyata pamanmu bekerja di perusahaan sekuritas. Iya, dia adalah manajer di sini. Saya kira dia pulang untuk makan hari ini. Tidak menyangka bisa bertemu di sini. Hubungan keluarga Gusiro memang sangat mengesankan. Apakah bisa mengubah nasib dengan cepat? Tergantung pada hari ini. Li Chen. Kenapa kamu datang ke sini? Saya keluar untuk berbelanja. Kebetulan saya melihat di sana. Ada banyak pedagang. Jadi saya penasaran untuk melihat. Kamu juga datang untuk berbelanja, kan? Melihat-lihat.
Ayo pergi. Kenapa, adik kecil? Apakah kamu tertarik dengan banteng besi ini? Jika kamu benar-benar menginginkannya. Bagaimana jika saya beri harga diskon 5.000? 5.000 yuan. Mahal sekali. Pertemuan adalah takdir. Begini saya melihatmu. Masih seorang pelajar. Atau saya beri diskon lagi 10%? 4.000 tidak bisa kurang dari itu. Hanya sepotong besi ini. Harus 4.000 yuan. Wah, adik kecil ini tahu barang. Barang ini memang terbuat dari besi murni. Dengan begitu saya tidak mengambil uangmu. 5.000, ambil saja. Baik, kesepakatan. Orang tua. Ayo. Pergi. Memang ini emas. Li Chen, bagaimana kamu tahu? Di dalam sini ada emas. Saya bermimpi tentang itu. Sangat ajaib. Tapi sepotong emas sebesar ini. Pasti sulit untuk dijual, kan? Saluran resmi. Dia akan menanyakan asal emas itu. Jika tidak, saya akan tanyakan pada paman saya. Dia pasti mengenal seseorang. Pedagang barang antik emas. Zero, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Zero, ini adalah tempat yang dikatakan pamanmu. Tempat yang bisa membeli dan menjual emas? Paman saya bilang. Tuan Qin ini. Ini adalah pelanggan besar di bursa ini. Karakter orangnya sangat baik. Tidak akan menipu orang lain. Selamat datang, kalian berdua. Perlu membeli sesuatu? Halo, kami datang untuk menemui Tuan Qin Zhengtian. Sebelumnya sudah membicarakannya dengan dia. Kamu harus menemukan Guru Qin. Baik, tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu. Itulah yang kamu cari. Aku. Halo, Paman Qin. Paman saya adalah Gu Senyuan. Dia sudah memberitahukan Anda sebelumnya. Kamu, gadis kecil ini, adalah keponakan Tuan Gu. Tidak tahu kalian ingin menjual apa? Halo, Paman Qin. Ini adalah anak sapi emas ini. Berdasarkan harga emas saat ini, anak sapi emas ini seharusnya bernilai lebih dari 500.000. Secara spesifik, harus ditimbang untuk memastikan. Xiao Qin, anak sapi emas ini. Saya, orang tua ini, langsung suka melihatnya. Kamu juga tahu, saya baru-baru ini mengalami kerugian berturut-turut di pasar saham. Makna anak sapi emas ini sangat baik. Waktu kemunculannya juga sangat cocok dengan saya. Tidak tahu apakah bisa diberikan kepada orang tua ini. Kata-kata Tuan Zuang sangat berat. Anak sapi emas dan Tuan Zuang sangat cocok. Seharusnya saya membeli ini untuk Anda, Tuan yang terhormat. Tidak perlu mengirimnya. Saya juga tidak menerima apa-apa, pemuda. Mari kita hitung berdasarkan harga emas di pasar. Mari kita bulatkan. Bagaimana dengan 1 juta? Karena Anda, Tuan, sangat menyukai sapi emas ini. Saya telah mendapatkan lagi. Di luar kisaran harga pasar. Mengapa tidak? Terima kasih, Tuan Zuang. Terima kasih, Paman Qin. Kalau begitu, kami pergi dulu. Selamat tinggal. Zero. Bagaimana kalau saya kembalikan uangnya dulu? Tidak perlu. Aku akan menitipkan uangku padamu untuk saat ini. Nanti jika saya butuh, saya akan minta lagi. Baiklah. Untuk penggunaan uang ini, saya akan investasikan dalam saham. Ingatan dari kehidupan sebelumnya. Ditambah dengan pemahaman tentang saham, saya pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Zero. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Apa kamu benar-benar tidak ingat? Ternyata kita memang kenal. Hanya saja saya sudah berpikir keras. Tidak menemukan apapun dalam ingatan. Tidak ada ingatan tentang Zero. Itu, mungkin saya lupa. Bagaimana kalau kamu ingatkan saya sedikit? Tidak akan kuberitahu kamu. Pikirkan sendiri. Naik mobil. Hei, Zero. Apakah kamu yakin bisa mengemudikannya? Aku sudah cukup mahir kok. Ini bukan pertama kalinya aku mengendarai sepeda ini. Ayo, naik mobil. Berhenti. Kamu adalah Li Chen. Jangan takut, aku di sini. Ada apa? Kamu telah mengganggu orang yang tidak seharusnya. Teman-teman akan mengajarkanmu pelajaran. Chen Zigang mengirimmu.
Lalu bagaimana? Malam itu pasti sangat menyenangkan, kan? Tidak menyangka gadis ini. Sekarang terlihat. Masih ada sedikit pesona, ya? Tentang kejadian malam itu. Itu adalah perbuatan kalian. Apa urusannya dengan aku? Setelah kalian pergi hari itu, penegak hukum baru datang. Jika tidak, akan kubawa kamu. Dan mengurungmu selama beberapa tahun. Mencari mati. Hati-hati. Saudaraku dikejar oleh orang jahat. Bisakah kamu membantuku? Jangan takut. Aku datang untuk melindungimu. Ayo, gadis kecil, datang ke sini. Rouro, kamu di mana? Ibuku sudah datang. Kakak, hari ini kamu menyelamatkanku. Tunggu sampai kita besar nanti. Aku ingin menikahimu dan menjadi istrimu. Li Chen, ada apa denganmu? Entahlah apakah ini karena terlahir kembali. Itu menyebabkan ingatanku muncul. Kekurangan dan penyimpangan. Ternyata aku dan dia sudah saling mengenal sejak lama. Gu Shirou, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Berhenti. Di siang bolong. Berani-beraninya berkumpul dan berkelahi. Dari sekolah mana? Guru Wang dan yang lainnya suka menindas orang. Dia juga memukul Li Chen. Gu Shirou dan Li Chen. Guru Wang. Kalian benar-benar berani. Berani berkelahi di jalanan. Mereka juga memukul siswa dari sekolahku. Siapa yang mengirim kalian? Guru Wang. Chen Zigang yang mengirim mereka. Baik, terima kasih kepada kalian berdua. Mengenai masalah Li Chen ini, aku akan meminta sekolah untuk menyelidiki. Memberikan penjelasan padamu. Mengenai hal ini, lebih baik kita lupakan, Guru Wang. Lagi pula, ujian masuk universitas sudah dekat. Aku juga tidak ingin merepotkan teman-teman sekelas. Menambah masalah. Aku akan menyelesaikan dendam ini sendiri. Tidak akan semudah itu. Chen Zigang. Li Chen, kamu pergi periksa ke rumah sakit. Uang ini kamu pegang saja. Jika tidak cukup, telepon saya. Guru Wang. Apa yang kamu lakukan ini? Saya tidak bisa menerima uangmu. Ambil saja jika kamu mau. Pergi periksa dulu. Nanti saya akan berbicara dengan orang tuamu. Saya datang untuk berkomunikasi. Istirahatlah dengan baik beberapa hari ini. Saya akan mengatur pelajaran untukmu. Memberikan les tambahan. Guru Wang. Lebih baik kamu berhenti merokok. Meskipun tidak untuk dirimu sendiri. Juga harus mempertimbangkan untuk ibu guru dan kakak guru. Sudahlah, sudahlah. Saya pergi dulu. Di kehidupan sebelumnya, Lawang justru karena merokok terlalu banyak. Beberapa tahun kemudian terkena kanker paru-paru. Sekarang jika berhenti, seharusnya masih ada waktu. Nak, wali kelasmu sudah memberitahuku. Katanya kamu terluka karena berani membantu. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, jangan khawatir, Bu dan Ayah. Saya masih ada sedikit urusan. Saya akan masuk ke dalam rumah dulu. Ya Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa. Anak ini. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya sekitar bulan Juni. Baiklah, saya akan memberikan les tambahan untukmu. Sepertinya bandar besar adalah Wanda di Suceng sedikit. Wan Jingkun. Juga tidak tahu orang ini. Apakah dia sudah masuk dan mengatur posisi sekarang? Indeks pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang stabil. Dengan metode pengelolaan Wanda Xiao. Akan terjadi dalam 10 hari perdagangan ke depan. Pasti akan menarik perhatian. Saya ingin membeli dengan harga 7 yuan 52 sen. Menggunakan saldo 1 juta. Membeli semua saham Starshine. Nona, kamu mencari siapa? Halo, Bu. Aku di sini untuk menemukan Li Chen. Nama saya Gu Shirou. Dia adalah teman sebangku Li Chen. Hari ini guru meminta saya datang. Untuk memberinya les tambahan. Siswa kecil Gu. Ayo masuk ke dalam. Li Chen ada di dalam ruangan. Shirou. Li Chen. Orang tuamu ada di rumah. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Shirou. Saya menemukan bahwa kamu bukan hanya milikku. Cahaya bulan putihku. Tapi juga iblis kecil yang dikirim Tuhan untuk menyiksaku. Iblis kecil. Baiklah, saya akan memberi kamu les tambahan. Baik. Ansin setelah pembukaan pasar kemarin pagi. Transaksi besar senilai 1 juta itu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Anak kaya itu sudah menemukan sesuatu. Itu adalah dari kantor sekuritas di Jalan Silu, Shucheng. Dibeli dari Departemen Operasi. Pemilik akun adalah seorang remaja yang baru saja dewasa. Mungkinkah pedagang itu orang lain? Atau mungkin rencana kita telah bocor? Itu tidak mungkin. Hanya saya yang tahu tentang hal ini. Bahkan kamu hanya tahu secara umum. Belum lagi yang lainnya.
Namun, saya merasa tidak puas. Orang ini memiliki insting pasar yang sangat tajam. Dari jejak transaksi yang samar, dia menemukan jejak kita. Jadi, apakah kita masih mengikuti rencana awal? Uang tidak akan pernah habis. Karena pihak lain sudah mengetahui rencana ini. Mengapa kita harus menjadi bandar jahat yang dibenci orang? Mari kita selidiki remaja ini lebih dalam. Saya sangat tertarik padanya. Kali, duduklah. Kali, kamu kemana saja beberapa hari ini? Saya mendengar dari Lawu bahwa kamu mengambil cuti dan tertunda beberapa hari, tapi tidak memberitahu kami apa masalahnya. Dia dipukul. Apa yang terkena? Segera duduklah. Anak nakal itu sudah dibawa pergi. Apakah kamu tahu siapa yang menyuruhnya? Aku sudah tahu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak kusangka dia sampai teriak. Preman di masyarakat memukuli teman sekelas. Apakah kita perlu mencari beberapa orang untuk menghadapinya? Tidak usah. Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Baiklah. Jika ada yang perlu, katakan saja. Aku akan kembali ke tempat dudukku dulu. Li Chen, ini adalah bubur 8 harta. Aku sengaja membelikanmu, coba deh. Jika kamu suka, nanti aku akan membelikanmu lagi. Kenapa kamu tidak lebih awal? Masuk satu kelas denganku ya. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang makanan setiap hari. Ini adalah yang Lan Lan suruh aku berikan padamu. Tidak usah, terlalu manis. Baiklah, Li Chen. Apakah kamu sudah memikirkan universitas yang ingin kamu masuki? Universitas Modu. Mau berkumpul? Li Chen, kamu yakin bukan karena Lan Lan menolakmu? Dan kamu merasa tertekan? Universitas Modu. Bagaimana mungkin kamu bisa diterima? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa diterima? Jika kamu tidak makan, aku akan makan sendiri. Siapa yang peduli membelikanmu sarapan seperti itu? Ambil saja, tidak perlu terima kasih. Li Chen, kau brengsek. Kau hanya seorang pria sampah. Aku tahu aku telah menolakmu. Itu telah menyebabkanmu banyak luka. Tapi aku sudah bilang padamu. Masuk universitas. Akan mempertimbangkan untuk menjadi pacarmu. Kenapa begitu cepat berpaling? Sama seperti orang lain. Apa yang aku katakan terakhir kali belum cukup jelas? Aku sudah tidak tertarik padamu sejak lama. Lan Lan, ada apa? Kita bicarakan setelah sekolah. Ini benar-benar berdampak buruk sekarang. Dia, Li Chen, seorang yang imut. Tidak takut akan dampaknya. Kalian takut apa? Lalu bagaimana? Apakah kau akan membela dia lagi? Siapa yang kau bela, itu urusanmu. Tapi apa yang kau lakukan padaku? Nanti aku akan perlahan-lahan menagihmu. Kita semua teman sekelas. Apakah ada gunanya kalian berdua bertengkar seperti ini? Shen Qinglan. Li Chen dipukuli oleh preman. Dipukul. Mengendalikan orang-orang brengsek itu. Itu adalah Chen Zigang. Dia melakukannya untuk membela kamu. Dia memukuli Chen, kamu tahu tidak? Dengan cara ini. Siapa yang berani menyukai saya lagi di masa depan? Chen Zigang. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Mengandalkan kekayaan keluarganya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Kamu pikir dengan cara ini, apakah aku akan menyukaimu? Jika harus memilih antara kamu, memilih antara Li Chen. Saya memilih Li Chen. Li Chen, aku akan membuatmu menyesali ini. Aku akan menjual saham dengan harga 16 yuan semuanya. Harga ini paling aman. Jika ingin cepat mengumpulkan modal awal, selain saham, yang berikutnya adalah properti terpanas di kehidupan sebelumnya. Ini adalah real estate yang paling panas. Ibu Feng, anakku, 2 hari ini adalah hari penting ujian masukmu. Tapi jangan sampai terlambat ke tempat ujian. Tapi tidak boleh terlambat. Ya, tenang saja Bu. Saya tidak akan menunda ujian. Setelah belajar, cepat makannya. Baik. Li Chen. Bagaimana ujianmu? Lumayan. Tapi saya percaya saya pasti bisa diterima di Universitas Modu. Saya agak lapar. Ayo, saya akan membawamu makan. Saya rasa makanan di sini sangat enak. Tetapi orang tuaku bilang padaku, itu tidak higienis dan tidak boleh saya makan. Tidak apa-apa, kamu bisa makan sedikit saja, tidak masalah. Hei, ayah. Kembar, Li Chen.